Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 3.1. Nomor 6. Segi 4 KLMN dengan titik sudut di K negatif 2,4, L 3,7, M 4,-8, dan N negatif 3,-5 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K double aksen, L double aksen, M double aksen, dan N double aksen. Penyelesaian, perhatikan tabel berikut ini. Diketahui titik koordinat KLMN sebagai berikut. Kemudian titik KLMN direfleksikan sebanyak 2 kali. Yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y. Artinya, untuk nilai X itu tetap, untuk nilai Y kita kalikan dengan negatif. Sehingga untuk titik K negatif 2,4 kita dapatkan K aksen negatif 2, negatif 4. Di sini nilai Y sama dengan 4 kita kalikan dengan negatif menjadi negatif 4. Selanjutnya titik L 3,7 kita dapatkan L aksen 3, negatif 7. M 4, negatif 8 kita dapatkan M aksen 4,8. Selanjutnya N negatif 3, negatif 5 kita dapatkan N aksen negatif 3,5. Dari koordinat bayangan K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinat bayangannya nanti menjadi Y, X. Artinya posisi Y kita pindahkan ke posisi X dan X di posisi Y. Nah adik-adik, kita refleksikan itu K aksen, bukan titik K awal ya, tapi K aksen. Negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita dapatkan K double aksen negatif 4, negatif 2. Kemudian L aksen 3, negatif 7 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kita dapatkan L double aksen negatif 7,3. Selanjutnya M aksen 4,8 didapatkan M double aksen 8,4. Kemudian N aksen negatif 3,5 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, didapat N double aksen 5, negatif 3. Jadi, koordinat K double aksen negatif 4, negatif 2, L double aksen negatif 7,3, M double aksen 8,4, dan N double aksen 5, negatif 3. Nomor 7. Segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasilnya refleksinya berkoordinat di H triple aksen 2,3, I triple aksen 8, negatif 4, dan J triple aksen negatif 6, negatif 7. Tentukan koordinat H, I, dan J. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara pertama, misalkan titik A, X, Y, kemudian titik tersebut kita refleksikan terhadap sumbu X sehingga mendapatkan A aksen yaitu X, negatif Y. Selanjutnya A aksen kita refleksikan terhadap sumbu Y, kita dapatkan A double aksen yaitu negatif X, negatif Y. Dari rumus, jika suatu titik kita refleksikan terhadap, maka nilai X kita kalikan dengan negatif dan nilai Y itu tetap. Selanjutnya titik A double aksen kita refleksikan terhadap titik asal sehingga kita dapatkan A triple aksen X, Y berdasarkan rumus. Jika suatu titik kita refleksikan terhadap titik asal, maka keduanya kita kalikan dengan tanda negatif, yaitu X ataupun Y kita kalikan dengan tanda negatif. Ternyata jika kita perhatikan A triple aksen itu menjadi X, Y, maka dia sama dengan titik awal yaitu A, X, Y.
Jadi koordinat H 2,3, I 8, negatif 4, dan J negatif 6, negatif 7 sama dengan koordinat H triple aksen 2,3, I triple aksen 8, negatif 4, dan J triple aksen negatif 6, negatif 7. Selanjutnya cara yang kedua dengan memperhatikan tabel. Berdasarkan soal, titik HIJ direfleksikan sebanyak 3 kali. Dan diketahui titik koordinat H triple aksen 2,3, I triple aksen 8, negatif 4, J triple aksen negatif 6, negatif 7 seperti terlihat pada tabel. Kemudian yang ditanyakan adalah titik awal, yaitu titik H, I, dan J. Untuk mendapatkan titik koordinat awal H, I, dan J, kita terlebih dahulu menentukan titik koordinat H double aksen, I double aksen, dan J double aksen, kemudian H aksen, I aksen, dan J aksen. Untuk mendapatkan H double aksen, kita perhatikan di sini pada tabel refleksi terhadap titik asal, maka koordinat menjadi negatif X, negatif Y. Terlihat di sini kedua titik dikalikan dengan negatif. Maka untuk mendapatkan H double aksen, titik H triple aksen 2,3 kita kalikan dengan negatif keduanya. Didapatkan H double aksen negatif 2, negatif 3. Dengan cara yang sama kita dapatkan I double aksen dan J double aksen. 8 dikali negatif menjadi negatif 8. Negatif 4 dikali negatif menjadi positif 4. Kemudian J double aksen, negatif 6 dikali negatif menjadi 6, dan negatif 7 dikali negatif menjadi 7, sehingga titiknya J double aksen 6,7. Selanjutnya untuk mendapatkan koordinat H aksen, maka kita perhatikan tabel pada refleksi sumbu Y. Maka nanti hasilnya menjadi negatif X, Y. Artinya untuk titik X kita kalikan dengan negatif, untuk titik Y itu tetap. Sehingga kita dapatkan koordinat H aksen 2, negatif 3. 2 itu kita dapatkan dari negatif 2 dikali dengan negatif menjadi positif 2. Sedangkan negatif 3 itu tetap karena nilai Y tidak berubah. Kemudian dengan cara yang sama kita dapatkan I aksen dan J aksen. Negatif 8 dikali negatif menjadi 8, 4-nya tetap. Kemudian 6 dikali dengan negatif menjadi negatif 6, 7-nya tetap. Selanjutnya untuk mendapatkan koordinat titik awal H, I, dan J, kita perhatikan tabel refleksi terhadap sumbu X, maka nanti hasilnya X, negatif Y. Artinya nilai X-nya tetap, nilai Y-nya kita kalikan dengan tanda negatif. Sehingga dari H aksen 2, negatif 3 kita dapatkan koordinat asal H yaitu 2,3. 2-nya itu tetap, 3 itu diperoleh dari negatif 3 dikali dengan tanda negatif. Kemudian I 8, negatif 4, 8-nya tetap, 4 itu kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi negatif 4. Kemudian koordinat awal J negatif 6, negatif 7 diperoleh dari negatif 6-nya tetap, 7 dikali negatif menjadi negatif 7. Jadi koordinat titik H 2,3, I 8, negatif 4, dan J negatif 6, negatif 7.